Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama kita di Bumi Alam Channel. Sekarang kita personil bertiga, biasanya berempat karena yang satu ada keperluan yang mendesak yang nggak bisa memungkinkan buat hari di sini. Tapi jangan khawatir, kita di sini tetap akan menghibur teman-teman semua dengan beberapa konten-konten kita yang menarik. Dan sekarang kita mau coba untuk apa namanya, bus eksperimen gitu ya, bus eksperimen. Dan apa saja sih keseruan yang bakal kita dapetin saat eksperimen nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Bumi Alam. Bray, Cuma kernaun euy. Kernaun itu ya kan idenya tinggal. teuing budak naon? Neangan randa juga naon euy. Ieu nya. Samper kena yang nyaho. Penasaran aya. Ieu tusuk tuh. Ulah. Budak batur. Talian lah ieu lah. Kang nuju naon, Kang? Yang eta jangkrik aya aduh. Ngongon jangkrik. Asli. Jangkrik adu kan? Heeh. Suka teh dia teh keur ieu keur neangan randa, randa menjang urang. Aslina? Kang, geus menang sabaraha kilo jangkrik teh? Acan aya ieu di dieu. Daripada kikian mending ka urang rek kopi. Rasa kopi teu? Oh, rasa. Daek kopi teu? Daek. Gas ayo. Ayo go. Beli di dia ya CEO gitu, Bre. Sumuran. Sumber airnya. Cik orang tinggal heula. Lumayan ya. Review. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi sayang euy. Aduh, teu ka ieu nya. Muter bang aja gitu ya. Heeh. Lebar euy sumur teh. Ieu sebenarnya mah bersih baheula mah, sebenarnya mah bersih. Emang teu kaurus. Jadi emang nu bogana teh kan jarang ka dieu. Jadi saayana jadi sa kieu we teu kaurus, terbengkalai. Tapi ieu amun ditinggal-tingali dengan kondisi sumurnya juga kieu, digana ieu geus mangga tahun-tahunnya. Geus sumur tua ieu nya ibaratnya. Sebenarnya tuh kalau misalnya sumur ini tuh dari orang letik aja nya. Iya nggak saya. Oh saya. Nggak saya. Emang nggak liwat pisan sih. Karena tina kondisi ilalang parilah jujukutan ukulnya. Bahaya oge untuk kaurus kieu bisa ya ora atau hewan buas nu lainna nya. Tuh nepi ka kieu nya. Tapi ieu sumur sabaraha meter jauhna ya? Guys. Sini guys. Perkiraan 12 meter sih kan. Ieu mah jerona antara langit jeung sumur saat. Aslina. Asli. Anggeus lah da ieu cai goreng. Cai goreng ya. Ning ngopi lah. Orangnya. Urang janji ka si bapak eta rek kopi. Tapi kalau kan kopi itu mawanya. Ayo nucek ata, ayo salak emang bisa dijadiin kopi. Oh bisa dong. Kayak nama orang eksperimen loh. Eksperimen. Ya sekarang kita mau eksperimen biji buah salak jadikan kopi. Biji apa? Biji buah salak. Karena biji-biji yang Ayo ngajung ya, ayo ngajung. Ulah. Itu ya? Bisa. Bre, iya erek nyeun kopi di mana? Tempatnya rada susah ya. Nu enakeun. Digunakeun ya. Tapi kudu bersihan heula nya. Siapa? Beresan heula berarti nya. Nah, itu batu nadi orang tupukeun Sip. Yuk, padekeun ke Anu jualan ieu, sanu jualannya euy. bisa. Mang nama ieu
engke artosna nya. Nah, jadi teman-teman, kita tuh sekarang mau bikin eksperimen ya. Eksperimen dimana pengen bikin kopi, tapi kopi yang emang belum ada, dan kita juga coba dengan pakai biji salak. Nah, jadi caranya tuh setelah biji salaknya dipisahin dengan dagingnya, dipotong-potong dikit supaya jadi kecil ya, supaya gampang diprosesnya lah. Nah, kalau misalnya si biji salaknya nggak dipotong kecil tuh biasanya susah. Jadi harus dipotong kecil-kecil gini. Siapa tahu eksperimennya berhasil, dan biar nggak penasaran, stay tune terus di channel Bumi Alam ya. Nice. Hai teman-teman, sekarang kita mau coba olah si biji salak gitu ya. Teman-teman perlu tahu sebenarnya kalau misalkan buah salak itu banyak banget nutrisinya, banyak banget vitaminnya gitu ya. Kenapa kita pilih buah salak sebagai konten sekarang? Karena ini bisa mengedukasi teman-teman kalau misalkan salak itu pertama banyak nutrisinya, kedua juga bisa dipakai jadi bahan olahan macam-macam. Misalkan kita review dari buahnya aja dulu ya, dari dagingnya. Dari daging salak ini dia tuh mengandung vitamin C, vitamin B, dia juga ada karbohidrat, dia juga punya kandungan gula seperti sukrosa, fruktosa, maltosa, sama glukosa juga. Dan juga dia punya kalsium. Biji salak ini biasanya bisa dipakai buat antikonstipasi ataupun bisa juga buat pengobatan pada diare, bisa mempermudah atau memperbaiki sistem pencernaan, dan juga bisa juga dipakai buat anti diabetes. Nah, buat pecinta salak mania gitu ya, sebenarnya mengonsumsi buah salak juga bagus buat kesehatan, tapi jangan terlalu banyak. Di balik nutrisinya yang banyak ini gitu teman-teman, kalau misalkan kita makan terlalu banyak buah salak gitu ya, itu bisa mengakibatkan kenyang. Mengakibatkan yang pertama, yang kedua bisa juga membuat sembelit. Itu apalagi kalau misalkan ini dikasih ke ibu hamil, jangan ya, kasihan kalau ibu hamilnya sembelit, kasihan juga. Kedua juga ini nggak boleh dikasihin ke orang yang kena tipus. Kenapa? Karena tadi seratnya ini kan bisa memperburuk keadaan tipus. Dan juga kalau misalkan si buah di salak ini karena dia tinggi serat, kalau dia dimakan terlalu banyak ini bisa memicu mah yang kronis. Kenapa? Karena yang namanya serat itu dicerna oleh lambung itu agak susah, jadi dia akan menaikkan asam lambung untuk mengolah si serat tadi. Jadi asam lambungnya bisa naik kayak gitu. Kalau misalkan kita mau makan buah salak, anjuran juga ada sih, biar benar-benar bisa diserap sama tubuh gitu, nutrisinya dengan sangat-sangat maksimal. 5, 6, 7 satu hari udah cukup sih buat teman-teman yang sangat suka buah salak. Nah, buah salak juga tadi mempunyai kandungan gula juga asam ya. Jadi rasanya tuh seperti yang kita tahu manis karena dia mempunyai gula alami, dan juga sedikit kelat karena tadi ada tanin di dalamnya. Tanin sama seratnya tadi. Berarti emang baik juga ya John kegunaan buah salak. Baik banget. Tapi ada kelewat John satu mungkin. Apa? Dari buah salak ini juga ada hal yang emang nggak boleh dilakuin juga. Apa? Teruntuk untuk ibu-ibu ya terutama. Iya. Karena kalau misalnya ibu-ibu kan ditakutinnya salah pendapatan, pendapatnya salah gitu. Iya. Kayak ngambil salak ke orang nggak boleh. Salah ke orang mah jadi prahara baru boy. Buat rumah tangga. Asap rumah tangga itu lebih kejam daripada asap kompor kita. Ya, benar. Teman, penasaran sama kelanjutannya dan kesunya kayak gimana? Ikuti terus Bumi Alam. Kela. Mereka mana? Konsepnya ikutin terus. Lain gitu. Konsepnya bukan kayak gitu. Ikutin channel Bumi Alam terus. Jangan kemana-mana. Makanya Lex. Ayo.
Nah setelah warnanya gini baru kita masukin ke itu guys, ke ulekan biar diulek biar halus. Pegal nih. Udah aja lah. Yang penting udah ada bubuk. Udah maghrib juga. Udah maghrib. Kita seduh langsung. Langsung kasih aja langsung. Mantap. Yo, lagi udah lagi bre. Udah lagi aja. Udah dulu. Makan. Tumpah anjay. Tuang dituang langsung sih kan. Oke. Bentar. Oh, ini kaduruk. Kelak. Kelak. Cendoknya. Oh. Anjing panas tuh. Tuang. Langsung tuang. Kopinya. Sekarang kita tuang guys. Kopinya yang mau kita nikmatin. Endol banget kayaknya. Endol banget kayaknya. Penasaran nih rasanya kayak gimana? Jadi apalagi maghrib sama kan lagi dingin juga John. Cocok Ya. banget ya. Iya. Tapi bentuknya kayak kopinya. Iya. Hitam-hitam nang. Tapi nggak tahu rasanya kumaha ya. Enak juga. Tuh kan kopi udah jadi, boleh langsung promo dalam lambungnya. Satu lagi. Seger lagi. Mantap. Satu lagi bro. Tuh, kayak sekian kan ya. Baiklah Mas. vitamin. Tapi malah petanya ya. Guys, kopi sehat ala bumi alam. Cheers Alam. Cing coba. Cing coba lah. Gimana sana? Gimana nih sana? Kira. Wow, kena cing. Emang paling mantap cing. Asli A. Seenak itu. Coba. Cing. Coba. Wah, lamun dina diputerkeun beda. Mantap kira. Es Kalapataru sungguh menyayang hasil dah. Asik. Coba nanti. Siap. Nyoba. Le. Banyak. Mantap. Panas. Mantapnya. Le. Coba diminum lagi. Madodet apa enggak? Mantap. Mantap. Dari 1 sampai 10 kira-kira penilaian dari bule ini berapa, Le? Pas 8 lah. 8? Masih sisa 2? 2. Coba kalau misalnya minumnya diputar dulu gini, Le. Nah, sok coba jadi berapa? 9 lah. 9? 9 anu kurang saragot deui tah. Saragot deui pasti racing. Nah, Cing seberapa nilainya? cocok? 8 lah. Seberapa setengah deui ngoyokna. Sedikit mulai ya, ini bintang tamu lah ibu. Kan kalau 100 itu terlalu sempurna. Oh, iya benar. Betul. Cuma Neng Ayu yang tidak sempurna. Guys, ini guys. Ini udah jadi ya olahan kita sekarang, yaitu kopi biji salak. Perlu teman-teman tahu ya, kan kalau misalkan kita sebagai orang awam, biji salak itu kalau misalkan udah dimakan buahnya dibuang aja. Nah, ternyata ini bisa dipakai juga buat bikin kopi. Tapi jangan salah, walaupun hanya biji gitu ya, ini mengandung Tapi nggak ada bapaknya. Iya. Bapaan. Nah, tapi ini mengandung, pertama ada antioksidan yang tinggi, kedua dia juga punya tanin, yang ketiga ada senyawa fenol dan juga ada alkaloid. Kegunaannya banyak banget teman-teman. Yang pertama tadi antioksidan, berarti dia juga menangkal radikal bebas. Kalau dia menangkal radikal bebas berarti dia bisa anti kanker. Yang kedua bisa sebagai antihipertensi, yang ketiga bisa sebagai anti diabetes, yang ketiga bisa juga buat anti uresemia. Uresemia itu bahasa kitanya tuh asam urat, dan juga ini bisa meredakan nyeri pada otot. Tapi gitu. cocok bener ya. Cuaca habis hujan menjelang petang, nikmatnya sudah tidak tertahan. Asli. Aduh. Coba lagi. kita seruput lagi ya. ya. Kita seruput lagi. Ayo. Oh ya, Mantap juara. buat teman-teman kalau misalkan mencoba bikin kopi buah salak di rumah sendiri, ini sebenarnya bisa dibuat sesuai dengan selera. Bisa ditambahin gula pasir, bisa ditambahin gula aren. Kalau misalkan mau pakai anget-anget juga bisa dikasih ginseng. Bisa. Tapi gitu. jangan dikasih penyakit gula. Kasihan ya. Mungkin
segitu aja dari petualangan kita dan ekspor kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan tetap terus menghibur teman-teman sekalian di channel-channel berikutnya. Tolong bantu channel like kita dengan like, comment, share, and Subscribe. jangan kemana, tetap terus di Bumi Alam. Tas dulu ya, mantap.